Oke, jadi sebenarnya kalau menurut Selvi pribadi Pak ya, Melayu itu memang Melayu itu kebudayaan. Kalau kita berbicara tentang kebudayaan Melayu ada istiadat. Jika kita kaji lebih dalam lagi, itu menjadi pemicu untuk kita menambah keilmuan dan juga kekepoan kita gitu Pak. Karena ada juga tuh yang baru Selvi dapatkan gitu kan. Oh ternyata Melayu ini bukan hanya sebatas kebudayaan gitu. Oh ternyata Melayu ini bukan hanya sebatas adat istiadat. Oh ternyata di Riau sendiri itu berdiri loh kerajaan Melayu, yang dimana kerajaan Melayu itu ikut serta gitu Pak, ikut serta untuk kemerdekaan kita, kemerdekaan Indonesia. Jadi Melayu itu bukan hanya sebatas ini loh gitu. Jadi Melayu itu bukan hanya sebatas kebudayaan. Jadi perlu memang sih Pak untuk anak-anak muda lebih mengkaji lebih dalam lagi mengenai Melayu itu sendiri. Oke Pak, untuk lembaga adat Melayu di Kecamatan Keritang ini itu perjuangan di bidang politik ataupun pendidikan ataupun di bidang ekonomi itu ada atau tidak atau gimana Pak? Saya singgung dulu masalah ekonomi. Sebetulnya ketika kita musyawarah daerah di kabupaten, itu yang dibahas di luar musyawarah daerah itu adalah bentuk koperasi. Tapi hingga hari ini itu semua belum terwujud. Nah, jadi apalagi tadi? Yang di bidang politik Pak. Pendidikan. Bidang politik sejauh ini nampaknya belum digerakkan ke arah sana lah. Tapi tentunya apapun di kebutuhan kita di dunia ini semua digerakkan oleh politik. Iya benar. Tapi tergantung daripada kita lah bagaimana membawa LAM ini supaya nanti jangan terkontaminasi dengan politik-politik yang tidak kita ingini. Kalau untuk bidang pendidikannya Pak gimana? Bidang pendidikan itu tadi yang saya bilang. Kami sebetulnya sangat ingin bagaimana berkontribusi di sebuah sekolah. Dan berharap suatu saat nanti ada sekolah yang membutuhkan kami. Sejauh ini memang belum ada. Sebenarnya kami siap tanpa dibayar. Oke. Tapi Pak bukannya di sekolah dasar itu ada pelajaran kayak Arab Melayu. Kemudian kalau di pas zaman Selvi kemarin di SMA juga ada mata pelajaran budaya Melayu Riau gitu Pak. Itu gimana Pak? Kelanjutannya. Ya pelajaran budaya Melayu itu bukan hanya sekedar itu. Sebetulnya disebut muatan lokal itu artinya produk setempat. Kalau bicara masalah Arab Melayu, mungkin di Kalimantan pun Arab Melayu juga, di Jawa pun Arab Melayu juga. Tapi kan di sini ada yang produk lokal ini bagaimana kita orang pernikahan ini ada merisik. Pertama merisik ini misalnya salah satu pria ini ada keinginan untuk beristri. Nah, itu disebutkan nazar namanya kan nazar. Nazarnya ada hasrat dalam hati seorang laki-laki itu, kemudian diikuti dengan khitbah. Khitbah ini namanya disebutkan khitbah itu dalam rangka kita mengetahui profil calon istri kita. Biasanya jilbabnya bagus tapi kepalanya botak atau badannya panau. Inilah yang khitbah untuk mengetahui profil calon istri. Kemudian ada namanya halakah. Halakah ini kita berkumpul bermusyawarah untuk mewujudkan keinginan putra dan putri kita. Yang keempat, baru itu dinamakan nikah. Ini tidak pernah diajarkan. Di yang sekolah kami Pak ya? Begitu tidak ada di sekolah. Kalau untuk Arab Melayu sendiri Pak, itu pas zaman Selvi itu masih ada, tapi nggak tahu sekarang. Nah itulah. Sekarang saya dengar, ya kurang juga lah kan. Tapi itulah. Rata-rata kami yang di lembaga adat ini, kalau untuk menulis Arab Melayu, rata-rata bisa. Ya, begitu juga di dalam nikah. Nikah dalam komunitas Melayu ini sempurnanya pernikahan itu pertama didukung oleh hukum syara, itu agama kan. Kedua hukum pemerintah, keluarnya buku nikah. Dan ketiga hukum adat. Nah, barulah sempurna sebuah pernikahan itu apabila sudah ketiga unsur ini kita penuhi. Nah, jadi ketika di dalam acara berina, cacahina itu, di situ ada namanya serah terima adat. Serah terima adat ini satu perwakilan laki-laki, satu perempuan, di belakangnya keluarga yang laki-laki 5 orang dan 5 orang bagian keluarga perempuan. Nah, disitulah mereka ini
berunding lah begitu. Bagaimana anak kita ini nanti ke depan. Disebutkan di dalam masalah adat ini, dijemput diantarkan, dipinjam dikembalikan, diserah diterimakan. Ini tidak pernah ada diajarkan. Nah, yang kami inginkan itu di sekolah-sekolah tahu, cepat menyebar. Kadang kelompok yang kami bina ini ya berapa orang lah cuma. Nah, sampai sekarang itu yang belum dapat kami laksanakan. Oke. Sejauh ini Pak dari perbincangan kita tadi, Selfie cukup penasaran gitu Pak. Kenapa itu Melayu itu identik dengan Islam gitu Pak? Itu bisa nggak penjelasannya itu bagaimana gitu Pak? Ya, kalau kami ini kan penyambung. Iya benar. Penyambung daripada generasi sebelumnya. Itu tadilah disebutkan Melayu itu identik dengan Islam. Tidak ada satupun orang Melayu itu yang tidak Islam. Karena kalau Melayu bicara soal Melayu ini bukan hanya suku. Agama Melayu gitu, ini kan Pak. Sudah bangsa. Ya, bangsa juga. Karena di beberapa negara di dunia ini kan ada. Di Filipina ada, di Thailand ada, di Timur Leste ada, Brunei apalagi, Singapura, Malaysia, bahkan di Madagaskar juga ada Melayu. Jadi bukan lagi disebut suku. Ini sudah merupakan bangsa Melayu. Jadi itu maka disebut Melayu itu identitas Islam. Karena memang tidak pernah ada orang Melayu yang tidak beragama Islam. Iya, soalnya itu di mana ya? Di catatan sejarah itu ada yang tertulis untuk Thailand sendiri itu kan ada beberapa daerahnya yang beragama Islam gitu kan Pak. Ya. Tapi kemudian itu kemudian beberapa dekade mungkin keislaman itu hilang dan dinyatakan di situ yang hilang bukan Islam tapi kemelayuannya hilang, kemudian Islamnya pun ikut hilang gitu Pak. Ya, jadi Selfie sedikit kepo gitu, kok bisa gitu Islam diidentikan dengan Melayu gitu. Ya. Karena itu sudah memang disebutkan dari orang-orang tua dari dulu kan itu sudah menjadi pegang pakai, itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Yang menjadi satu bukan kesepakatan, menjadi satu kalau dalam itu disebutkan fatwa lah. Memang tidak boleh ada orang Melayu yang tidak Islam. Jika dia sudah tidak Islam lagi, sudah gugurlah Melayunya. Itu kata-katanya cukup menarik. Ketika mereka tidak Islam lagi, itu kemelayuannya sudah hilang. Sudah hilang. Oke. Untuk pandangan gitu Pak, pandangan dari Lembaga Adat Melayu mengenai keberagaman suku yang ada di Kecamatan Keritang ini bagaimana Pak? Kalau sejauh ini, kita ini kan melihat sesuatu yang berbeda itu, kalau orang Melayu ini, orang Melayu yang terbuka, sifatnya terbuka. Karena kalau kita melihat suatu warna putih itu kan bersih. Tapi kalau hanya itu yang kita lihat, akhirnya kita bosan. Tapi setelah masuk Jawa, masuk Bugis, masuk Banjar, ini semakin indah, seperti pelangi, ada biru, ada hijau, ada kuning. Nah, kami merasakan masuknya suku ke sini, ini menambah segalanya lah bagi kami. Nah, dari segi ekonomi, mungkin dari segi semangat berusaha. Nah, kalau sebelumnya ada yang agak malas-malas, agak terpacu dengan datangnya pendatang-pendatang. Bagi kami datangnya suku-suku lain merupakan satu rahmat lah gitu. Ya, berarti sama kayak semboyan kita Pak ya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap satu. Satu. Ya, gini Pak, jadi di sini, di Keritang sendiri, itu pernah nggak sih terjadi suatu konflik, suatu konflik yang amat besar gitu Pak, antara suku ini dengan suku A, antara suku A dengan suku B, atau pernah atau tidak gitu Pak, untuk konflik itu? Kalau masalah itu seingat saya belum pernah. Alhamdulillah. Ya, apalagi selama saya menjabat ini, kalau tidak salah, yang saya ikut, tapi bukan lembaga adat saja, dari Minang, dari Bugis, baru sekali diundang ke kantor polsek untuk menyelesaikan masalah. Itu pun tidak terlalu besar, cepatlah dapat kami atasi. Nah, jadi mengenai masalah konflik antar masyarakat ini, masalah penyakit masyarakat ini, di sini kan dibentuk Forum Ketahanan Kebangsaan. Itu dari Kesbangpol. Nah, tapi
anggotanya di kecamatan ini. Biasanya yang selalu dapat meredam masalah-masalah penyakit masyarakat ini tokoh masyarakat yang punya karisma. Nah, kalau dulu ketuanya ada nama Haji Ahmad Pasar Kembang, Bapak Kudu Arif itu kan. Nah, sekarang ini Pak Hamadi Sekawi ketuanya. Nah, sudah itu anggotanya kan masing-masing kepala suku yang ada lah. Jadi ketika 10 tahun yang lalu banyak menjamur nih KP-KP yang ada perempuan-perempuan yang musik-musik sampai jam 2-3 malam itu kan. Bukan kita melemahkan aparat pemerintah, tidak. Ketika unsur lain yang datang mencegah, nampaknya mereka tidak undur, tidak berhenti. Ketika almarhum Uti Hamadnya datang, dengan bahasa yang santun, dengan pujuk rayu yang baik, akhirnya mereka itu berhenti sendiri. Nah, itu peranan tokoh yang disegani. Jadi artinya semua suku mendukung supaya yang begini ini jangan sampai ada lagi di tempat ini. Nah, ya, sampai hari ini yang seperti itu sudah ada lagi di sini. Ya, lagian yang hal seperti itu kan juga tidak sesuai gitu kan Pak dengan Pancasila kita kan sila pertama kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Terus Tuhan yang mana yang mengizinkan untuk kita melakukan hal-hal atau membuka tempat-tempat yang seperti itu. Oke, untuk lembaga adat Melayu sendiri itu apakah ada tanggapan yang dimana organisasi atau komunitas atau lembaga lain yang mungkin berdampak buruk atau berdampak negatif terhadap kebudayaan atau perkembangan ataupun keragaman kebudayaan di Kecamatan Keritang ini sendiri, Pak? Sejauh ini saya rasa tidak ada, semuanya saya anggap baik. Cuma bagi kami yang diamanahkan untuk memegang lembaga adat Melayu di mana-mana lah, termasuk di Kemuning, kami hanya bisa menyampaikan kepada semua suku bahwa siapapun yang berpijak di Melayu ini, mereka harus memahami adat istiadat Melayu yang ada di tempat ini. Iya, benar. Ketika mereka ingin melaksanakan adat istiadat mereka sendiri, silakan. Nah, kita tidak melarang. Tapi sedikit banyaknya ketika mereka melamar kepada orang Melayu, sedikit-sedikitnya pakai cincin, setidak-tidaknya kan. Itu yang kami sampaikan. Tapi bukan memaksakan, kami cuma menyampaikan. Mau dipakai atau tidak. Tapi ada beberapa tempat yang agak keras. Nah, kalau untuk Kota Baru saya tidak pernah memaksakan suku manapun. Cuma kita memperlihatkan beginilah budaya kami di sini. Oke, kalau untuk sejarah kerajaan gitu Pak, sejarah kerajaan Keritang ini sendiri bagaimana Pak? Jadi kalau sejarah kerajaan Keritang ini tahun 1600 itu kerajaan Keritang sudah ada. 1600. Nah, ini pindah-pindah ke Daik, ke Riau. Nah, tapi cerita yang saya dapatkan dari berbagai sumber yang saya kumpulkan, saya tidak berani menjelaskan terlalu jauh. Tapi yang jelas Raja Merlang II itu Raja Keritang. Raja Merlang II, Pak? Iya. Menurut Raja Merlang I. Nah, kemudian dilanjut oleh Raja Narasingha yang sekarang ini pusatnya di Rengat. Nah, karena sumber-sumber yang saya dapat ini tidak sama. Karena bedanya di Indragiri ini tidak sama dengan di Siak. Siak itu ada istana Siak Sri Indrapura. Di Pelalawan ada istana Sayap. Di Inhu itu ada makam Sultan-Sultan. Di Kampar ada di Meratakus. Artinya mereka itu ada budaya berupa benda ada. Untuk di Keritang ini tidak ada. Artinya budaya benda inilah yang kami sebarluaskan sekarang ini, yang merupakan makam. Itu juga sejauh ini tidak ada. Sementara kalau kita melihat yang di bawah Pemda itu sumbernya dari sini, dari Keritang. Katanya Puri 7 itu. Saya bukan merendahkan pemerintah, itu tidaklah. Mungkin ada antara mereka yang ada di bawah, mereka pun tidak tahu apa itu lambang yang di bawah yang hijau itu kan. Nah, karena tadilah sebab yang mendalami masalah sejarah itu hingga hari ini kurang. Termasuk kemarin ketika kita ini merencanakan ingin adanya pemekaran
kita sudah bicara masalah sumber daya alam, sumber daya manusia, geografi, semua sudah terbungkus dengan baik. Tapi kita melupakan sejarah. Mungkin karena kita tidak menghargai sejarah, sampai hari ini tidak terkabulkan. Sebab kita tidak berpijak tidak di atas sejarah, sama kita berpijak di tapak yang kosong. Kita mudah ambruk. Nah, itu mungkin kira-kira begitu gambarnya. Nah, jadi masalah Keritang ini sebetulnya memang ini kerajaan yang besar di sini, tapi kita tidak bisa membuktikan karena tidak ada makam, tidak ada istana, tidak ada candi. Beda dengan beberapa daerah lain di Riau, itu bukti fisiknya ada. Untuk di Indragiri ini saya tak ada. Kalau kerajaan Keritang itu sendiri itu termasuk dari kerajaan Melayu Indragiri kan Pak? Iya. Indragiri, maksudnya Indragiri Hilir, di mana kerajaan yang selfie tahu nih Pak, kerajaan Melayu di Indragiri kan ada dua, bagi dua, ada kerajaan Melayu Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Enggak, kalau bukan Pak ya? Satu tuh, satu, iya. Cuma yang memisahkan Indragiri itu kabupatennya ya, kalau kerajaannya sama tuh. Kerajaan Indragiri Pak ya? Iya. Kerajaan Dulu kan Melayu di Pekantua kan, Pekantua pusat kerajaannya. Jadi maka Pekantua itulah batas, kalau ke hulunya disebut Kuantan, kalau ke hilirnya disebut Indragiri. Sungai Indragiri. Batasnya Pekantua itu. Pekantua itulah pusat kerajaan Indragiri dulu. Sebelumnya di sini. Nah, cuma di sini itu di mana? Itu kita tidak bisa membuktikan karena bukti fisiknya kan tidak ada sampai hari ini. Ada dari arkeologi memeriksa makam-makam yang tua-tua itu nampak juga tak ada simpulan. Dari batu yang sudah umur sekian, siapa yang bermakam di sini. Itu kalau itu ada kelompok, ada pemakaman lama di situ. Nah, batu itu kira memang sudah berumur 300 tahun. Tapi sampai hari ini kami pun tidak tahu apa hasil daripada penelitian mereka itu. Oke, jadi untuk kerajaan Keritang itu sendiri itu punya cerita yang cukup panjang Pak ya. Untuk Panjang, kerajaan ya. Keritang sendiri, tapi ya bagaimana lagi, tidak ada kayak prasasti peninggalan dari kerajaan Keritang ataupun sebagiannya. Nah, untuk ke bagian suku-suku Melayu, kayak mana ya? Perbedaan antara suku Melayu yang ada di Keritang, Kemuning ataupun Nerte itu apa Pak? Baik itu dari mungkin dari adat istiadat dan sebagian. Jadi kalau kita bicara masalah Melayu, di Indragiri ini rumpun Melayu yang terbesar itu yang dikenal orang Melayu Retih dan Melayu Mandah. Nah, orang tidak pernah ada Melayu Kualeno, Melayu Tanah Merah. Yang ada itu, yang ada Melayu Tanah Merah itu pun dari Retih juga. Dulu di belahan selatan ini hanya ada satu yang namanya Kecamatan Retih. Sebetulnya yang pertama itu kecamatan di Kota Baru ini. Nah, itu tidak salah ada dulu semenjak Tengkupan Lima Sulung tahun 1811 itu sampai raja-raja yang film itu sebanyak 9. Sudah 9 itu disebut Amir, yang setingkat camat itu disebut Amir, keamiran di sini. Tidak salah saya ada 9 keamiran. Nah, barulah ada camat. Camat pertama itu di sini. Karena Kota Baru yang sepi, ibu kota camat pindahkan ke Pelukijang. Karena banyak orang-orang migrasi dari Sulawesi, orang kita Bugis. Iya. Nah, di sana dijadikan camat, di sini jadi perwakilan. Kemudian di sini pun makin ramai. Nah, di sini dijadikan camat definitif. Tahunnya saya lupa. Ada catatan semua rumah di bawah tadi ada. Kemudian Keritang ini dipecah lagi dengan Kecamatan Kemuning. Nah, sudah itu sekitar 10 tahun yang lalu, Kecamatan Retih dipecah lagi dengan Kecamatan Sungai Batang. Nah, jadi dulu satu Kecamatan Retih menjadi sekarang ini sudah 4 kecamatan. Mengenai masalah perbedaan, saya kira tidak ada karena satu rumpun. Ya, ada perbedaan itu tetap ada, tapi tidak banyak gitu kan. Karena orang yang berluaskan adat istiadat itu orang-orang itu juga. Kami ini kalau dirunut daripada keturunan dari Daik. Nah, Daik ada namanya moyang kami Encik Ismail. Nah, inilah yang menyebar sini, termasuklah sekarang yang hidup itu Pak Muammar itu kan keturunan dari situ juga.
Nah, di Pukijang ada keluarga ini, di sini ada, di Kemuning ada, di Sungai Batang pun ada. Oke, jadi perbedaan antara suku Melayu, Kemuning, Keritang, ataupun Rete itu tidak ada perbedaan yang signifikan, Pak ya? Karena pukul rata itu dari segi bahasa Ya. ataupun adat perkawinan itu sama saja, tapi mungkin ada beberapa perbedaan sedikit dari... Ada. Perbedaan itu yang jelas seperti di Kemuning. Saya ini kebetulan ibu saya orang Kemuning, Oke. bapak orang sini. Nah, jadi kalau di Kemuning ini semenjak zaman sudah kemerdekaan, hubungan masyarakat di Kemuning itu banyak ke Jambi karena jaraknya dekat. Nah, jadi di Kemuning itu bahasanya banyak bahasa Jambi dan sekolah pun banyak ke Jambi, sehingga adat istiadat sedikit-sedikit ada yang terbawa adat istiadat Jambi. Nah, tapi sekarang ini nampaknya semenjak lembaga adat ini berdiri, nampaknya sudah mulai terkikis sendiri, sehingga kita sudah memakai adat istiadat yang kita miliki di Negeri ini lah. Oke, untuk keberagaman tadi itu mungkin cukup, Pak ya. Ya. Nah, terus itu bagaimana tentang ada mitos yang mengatakan kalau seandainya yang mengatakan bahwa Melayu itu pemalas gitu, Pak. Jadi tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana? Jadi sebetulnya Melayu itu tidak pemalas, tidak pemalas. Cuma Melayu ini kurang berani merantau. Nah, jadi dia melihat itu aja kan, kalau merantau banyak orang Melayu yang sukses di tempat lain. Di tempat lain kita dapat buktikan lah, orang Melayu yang berani keluar, dia berhasil. Nah, Melayu itu juga tidak malas. Memang selama ini dikatakan begitulah, karena kalau di rumah sendiri kan ada piring mak, ada parang bapak, itu yang digunakan. Padahal kalau kita mandiri, orang Melayu pun berhasil juga. Oke, jadi mitos yang mengatakan bahwa Melayu itu pemalas itu sebenarnya nggak ada, tapi ada beberapa faktor mungkin, Pak ya, faktor pemicu seperti kurang mandirinya masyarakat Melayu, kemudian kurang berani untuk merantau ke negeri lain gitu. Tapi Pak, ada Selfie dapatkan informasi atau catatan gitu, dan juga ini pernah disampaikan dengan dosen Selfie ketika di kampus awal-awal semester kemarin. Itu sebenarnya Melayu itu nggak malas katanya gitu. Tapi ini gini katanya, orang-orang Melayu itu kan biasanya itu tidur sampai jam 10, jam 11 katanya kan, Pak. Nah, itu dikenakan malam beliau kerja gitu. Kerjanya rata-rata nih kan orang-orang Melayu ini kan kerjanya sebagai nelayan. Jadi katanya itu malam mereka kerja, siang malam mereka kerja, siang ya udah waktu mereka untuk istirahat. Nah, dan ditanggapi dengan masyarakat setempat bahwa Melayu itu pemalas, padahal kata beliau, kata dosen Selfie yang mengajarkan itu nggak seperti itu, karena malamnya itu mereka kerja gitu kan. Itu mungkin dulu. Lagi pun ditambah dengan orang-orang kita dulu itu kan ada semacam pepatah, biar lambat asal selamat. Nah, oleh sebagian ini masih dipegang, yang secupak tidak segantang, rezeki hilang tidak kemusang. Artinya kalau memang sudah menjadi bagian kita, biarlah di situ, tak ada orang lain yang ambil. Ini sudah untuk elang, kan tidak kemusang yang dapat. Nah, ini yang masih dipegang oleh sebagian orang. Tapi pada umumnya sudah seperti biar lambat selamat. Kalau itu juga yang dipegang, hancurlah kita. Nah, siapa yang lambat tertinggal, begitulah. Mungkin karena faktor ini pun juga mempengaruhi sikap orang kita Melayu. Tapi alhamdulillah dari waktu ke waktu, pepatah yang 3 ini tadi sudah ada yang sudah tidak tahu lagi. Oke, mungkin cukup Pak ya pembicaraan kita mengenai kebudayaan Melayu itu sendiri, terutama di daerah kita di Kecamatan Keritang. Nah, sebelum kita tutup nih Pak ya, pesan Bapak kepada kami yang muda-muda ini yang berhubungan dengan kebudayaan dan juga adat istiadat setempat itu apa? Silakan Pak. Sebetulnya kalau masalah pesan ini di dalam setiap acara pernikahan Melayu itu
ada disebut itu petuah petunjuk ajar, petuah amanah. Itu sebetulnya untuk pengantin. Akan tetapi itu berguna untuk semua yang hadir lah, terutama anak-anak muda. Tentunya kami berharap anak-anak muda kita ke depan ini bagaimana supaya lembaga adat Melayu ini tetap berkembang lah, walaupun tidak disupport dengan dana yang memadai, karena inilah jati diri kita. Misalnya seperti inilah. Ini kan kalau kita tengok ini dari beberapa jenis. Kalau kita sebelumnya kan cuma botol. Nah, tapi ketika ada air, ada tutup. Inilah jati dirinya disebut botol. Baru ada nama setelah kita diwarnai dengan yang lain-lain. Artinya Melayu itulah jati diri kita. Yang harus kita warnai dalam kehidupan kita ini. Artinya kalau cuma menjadi botol tutup aja, dia tidak akan membawa perubahan. Oke. Jadi banyak hal yang bisa Selfie dapatkan dari pembicaraan dan juga perbincangan yang kita lakukan dengan Pak Haji Zulkifli tadi. Nah, salah satunya itu mengenai ternyata Melayu itu bukan hanya sebatas kebudayaan. Ternyata Melayu itu bukan hanya sebatas adat istiadat. Dan ternyata Melayu itu kerajaan Melayu sendiri itu berperan penting untuk kemerdekaan Indonesia. Dan dalam catatan sejarah itu mengatakan bahwa Sultan Syarif Qasim II dari kerajaan Siak Sri Indrapura itu menyumbangkan jutaan gulden untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan jika gini di tanah Jawa seorang zuriat Nabi atau keturunan Nabi Muhammad itu hanya sebatas, maksudnya itu hanya dikenal sebagai ulama. Di Kalimantan juga begitu. Tapi bedanya di Riau, mereka itu bukan hanya sebatas ulama, tapi juga ternyata keturunan dari raja-raja Melayu seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu Sultan Syarif Qasim II. Nah, mungkin cukup sekian perbincangan kita mengenai kebudayaan, terusus kebudayaan Melayu. Saya Selvia Radasturi, mohon pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.